Kalau orang tanya kepada saudara, bagaimana caranya kita bisa tahu yang satu itu kita temukan dari 300 sekian banyaknya itu? Sama bisa jawab, bagaimana caranya supaya bisa ketemu yang satu tadi itu? Ayo cepetan, apa jawabannya? Banting ono kabeh. Betul gak? Hancurkan semuanya. Nanti kan kelihatan satu yang gak hancur. Sadar gak arti firman ini? Mengapa Tuhan izinkan kegoncangan ini terjadi? Sebab Dia ingin membuktikan kepada dunia hanya ada satu saja yang tidak bisa tergoncangkan. Itulah kerajaan Bapa kita, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara ada di kerajaan siapa? Karena di dunia ini ada banyak kerajaan. Saudara ada di kerajaan siapa? Ini masalahnya sekarang. Yohanes pasal yang ke-14. Sebelum saya lupa, ingat tadi ayat 29, Ibrani 12, Papa kita sebagai apa tadi? Api yang menghanguskan. Nah, kalau papanya api, anaknya masa air. Kalau bapaknya api, anaknya apa? Api. Semua pencobaan itu betulnya api atau air? Api yang menyucikan, menghanguskan. Nah, jadi arti ayat 29 Ibrani 12 adalah jangan pernah takut dengan pencobaan, sebab itu api. Nah, api ketemu api kan bersahabat, bukan? Karena kita anaknya api, maka kita itu api juga. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan kondisi seperti ini. Sekalipun usaha kita hancur, perusahaan ambruk sekalipun. Dengar berita hari Jumat kemarin, bagaimana Bakri mengumumkan sesuatu. Siapa yang bisa tahu? Awal tahun 2008 orang semuanya tahu Bakri adalah orang terkaya di Indonesia. Betul tidak? Siapa ngira sekarang hancur? Karena dia pegang saham. Menakutkan sekali. Lagi sekali saya katakan kepada saudara, jangan pegang yang lain. Walaupun kita punya, tidak salah saudara punya dolar, tidak salah saudara punya euro, tidak salah saudara punya emas, tidak salah. Tapi jangan itu jadi sandaran hidup. Mengerti? Kalau itu jadi sandaran hidup dan ini goyang, kira-kira yang sandaran jadi bagaimana? Ikut goyang juga. Pegang, saudara bisa beli emas, belilah. Bisa beli euro, belilah. Tapi Yesus tetap segala-galanya buat kehidupan kita. Sehingga kalau semuanya itu goncang, kita nggak ikut goncang. Sebab sandaran kita tidak bisa goncang. Hikmatnya bagaimana? Nanti minta Roh Kudus supaya saudara lebih kuat. Yohanes 14. Ini janji yang Bapak kita berikan kepada kita. Saya percaya kita saudara-saudara coretannya ini. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa baca koran? 3 hari berturut-turut dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Di Surabaya dalam 3 hari itu ada bayi dibuang. Dan bayi ketiga justru di gedung ini, saudara. Baca nggak berita itu? Nah, makanya itu jangan lihat sinetron terus, nggak baca berita. Sinetron jadi tonton. Saya itu paling marah kalau orang sesungguhnya nonton sinetron. Karena sinetron cuma belajar mendelik, melotot, bengong. Jawab betul tidak? Kalau nggak melotot berteriak terus nangis, apa yang mau dipelajari? Nomor 2, yang hobinya nonton gosip, awas, itu pengangguran tergoblok sedunia, saudara. Kenapa? Sudah gosip kok ditonton, 99% isi gosip itu cuma cerai, kawin cerainya artis. Apa saudara mau belajar cerai goblok? Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Nah, betul nggak? Apa yang saudara mau pelajari nonton gosip itu apa? Baca berita. Mau
waktu saya baca 3 hari berturut-turut di Surabaya, bahkan yang hari kedua itu lebih gila. Bayi umur 3 jam dimasukkan kantong kresek, digantung di pohon, saudara. Ada orang lewat kok dengar suara nangis. Betapa kejam. Yang di gedung ini di TC itu umur berapa? 18 bulan tidak salah. Sudah isi pakaian lengkap, ditinggalkan aja di pinggiran situ. Saya lupa di lantai berapa. Bayangkan. Dalam berita yang saya baca itu, kesimpulan polisi semua berkata ini faktor ekonomi. Betapa kejam. Tapi bersyukur untuk janji ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Itulah Bapa di surga. Maka itu persiapkan diri di 2009 untuk hidup tanpa uang tapi tetap bersuka cita. Lah ayo amin, cepat jangan diam aja. Harus belajar mau tidak mau, saudara. Karena keadaan ini. Ayat berikut. Ayat yang ke-21. Barang siapa barang siapa megang euro, begitu aja memegang apa? Perintahku dan mendepositokannya. Saya mau pakai kata itu. Karena kata melakukan firman Tuhan itu sama dengan kata deposito. Barang siapa memegang firman-Ku, perintahku, hukum-hukumku, peraturan-peraturanku, kata Bapa di surga, dan melakukannya. Kenapa saya berani menggunakan kalimat itu yang saya katakan tadi? Dengar, kata memegang. Saya mau pakai kata itu. Kenapa orang pegang emas? Harapannya harga emas naik terus. Betul? Ada bunga. Kenapa orang dulu pegang saham? Harapannya harga saham naik terus. Tiba-tiba anjlok. Kenapa orang pegang euro daripada dolar? Karena euro harganya tinggi. Kata memegang itu sama dengan menyimpan. Kata menyimpan sama dengan menunggu deposito, atau membungakan, atau membiarkan berbunga, sama. Maka itu kalau firman ini berkata, barang siapa memegang perintahku, firmanku, hukumku, peraturanku, dan mendepositokannya, membungakannya, melakukannya. Ayo baca sama-sama. Orang itu akan bagaimana? Dialah yang mengasihi aku. Nah, saya balik. Kalau akunya itu euro, berarti barang siapa memegang euro dan mendepositokannya, maka dia yang mengasihi euro. Jangan diamenkan. Ayo jujur dalam hati saudara jawab. Siapa yang saudara pegang sekarang? Jangan jawab lewat mulut. Siapa yang kita pegang sekarang? Ini masalah. Jadi kalau sampai akhir tahun ini masih ada orang-orang Kristen yang kadar sukacitanya diukur oleh berapa banyak dolarnya, berapa banyak uangnya, maka saudara belum mengasihi Bapa di surga dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya sering berkata kepada saudara, bukan dalam hal ini, anjing saja bisa ngerti kapan majikannya punya duit dan tidak punya duit. Ketika semua masih tidur, anjing juga tidur. Tiba-tiba anjing dengar pintu kamar dibuka kletek gitu. Terus dia ngelirik, oh nyonyaku bangun. Dia tunggu. Kalau sampai nyonyaku pagi bangun nyanyi-nyanyi, betapa duit, oh lagi punya duit, anjingnya tidur tenang, gak apa-apa. Tapi begitu dia ngelirik itu nyonyanya, terus buka pintu, juder gitu. Hei, kenapa lampu gak dimatikan? Hei, kemana yang lain? Langsung anjing pergi ke bawah kolong. Takut dia kalau gak punya duit ini orang. Kira-kira ngerti ilustrasi ini? Saudara, ukuran kita sepanjang hari itu ditentukan waktu kita bangun pagi. Coba renungkan. Maka itu yang hobinya bangun pagi ngamuk, bertobatlah. Masa nggak ada kerjaan lain? Bangun marah. Mau apa hidup ini? Suami istri, saya ingin berikan ukuran ini. Rumah tangga kita